Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ibu Dr. Roslina SEMSI selaku dosen pengampu dalam mata kuliah pengantar manajemen ini. Di sini kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan hasil makalah kami tentang bab 6, yaitu mengelola tanggung jawab sosial dan etika, serta bab 7, yaitu mengelola perubahan dan inovasi. Next slide, please. Makalah kali ini disusun oleh kelompok 9 yang terdiri dari 4 anggota, yaitu aku sebagai Yesi Anggraini dengan NPM terakhir 049. Selanjutnya ada Saya Cahaya Kinasi dengan NPM terakhir 151. Saya Reza Marsanda dengan NPM terakhir 169. Dan saya Rizky Sareza dengan NPM terakhir 174. baik, untuk selanjutnya langsung kita masuk ke pembahasan. Untuk pembahasan pertama yaitu tentang bab 6, mengelola tanggung jawab sosial dan etika. Dalam bab 6 ini ada 5 topik yang akan kita bahas. Yang pertama ada tanggung jawab sosial, kedua ada manajemen hijau dan keberlanjutan, ketiga ada manajer dan perilaku etis, yang keempat ada mendorong perilaku etis, dan yang kelima adalah masalah tanggung jawab sosial dan etika. Next slide. Apa yang dimaksud dengan tanggung jawab sosial? Tanggung jawab sosial atau bertanggung jawab secara sosial artinya adalah kewajiban untuk tidak merugikan masyarakat. Dengan kata lain, kegiatan yang dilakukan harus memperhatikan kesejahteraan masyarakat dan memperhatikan bagaimana tindakannya dapat mempengaruhi masyarakat secara keseluruhan. Di dalam hal ini, orang mempertanyakan kemampuan dari si perusahaan untuk memenuhi kewajibannya kepada masyarakat. Nah, idealnya perusahaan harus memiliki 4 bidang utama, tanggung jawab sosial, dan bertindak secara penuh di dalam keempat bidang tersebut. Keempat bidang tersebut disebut dengan piramida tanggung jawab sosial perusahaan. Ada 4 aspek di dalam piramida tersebut. Yang pertama ada aspek ekonomi, di mana perusahaan perlu mempertahankan kepentingan ekonominya yang kuat sehingga mereka dapat bertahan dalam bisnis. Menjadi menguntungkan dan memberikan nilai kepada pemegang saham adalah bagian dari tanggung jawab sosial perusahaan. Yang kedua ada aspek legal atau hukum. Perusahaan harus mengikuti hukum dan memiliki kewajiban hukum untuk melakukannya. Contohnya, perusahaan mobil diharuskan untuk memenuhi tingkat standar emisi tertentu dalam produksi mobil. Yang ketiga ada aspek etika, di mana perusahaan bertindak secara etis berarti memenuhi harapan masyarakat. Seperti perusahaan memperhatikan jam kerja karyawannya terhadap tingkat kesehatannya. Yang keempat yaitu aspek filantropis, di mana harapan bahwa perusahaan harus memberikan kembali kepada masyarakat dalam bentuk sumbangan amal berupa waktu, uang, dan barang untuk membantu orang lain. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan hidup para penerima bantuannya. Next slide. Selanjutnya kita akan membahas tentang green management atau manajemen hijau. Apa yang dimaksud dengan green management? Jadi menurut seseorang yang bernama Profesor Su Shen Liao dari Tamkang University Taiwan, mengartikan bahwa green management atau manajemen hijau adalah sebuah konsep manajemen dalam bisnis yang tetap memperhatikan lingkungan dan apabila diterapkan dalam sebuah perusahaan, maka akan dapat mencegah efek negatif dalam lingkungan sosial, namun tetap dapat menguntungkan bagi perusahaan. Next slide. Selanjutnya, mengapa green management dapat menciptakan perusahaan yang sustainable? Perusahaan yang mendasari kebijakan aktivitasnya berbasiskan pada green management dan menjadi perusahaan yang sustainable. Hal ini karena perusahaan mampu mendiferensiasi dan mau tidak mau harus melakukan inovasi terus-menerus sehingga mampu bersaing dengan pesaingnya. Hal ini secara strategis sangat berarti bagi keberlanjutan perusahaan. Di sisi lain juga memperhatikan lingkungan yang merupakan aspek etis dalam aktivitas bisnisnya. Karena pihak manajemen tidak semata-mata hanya memperhatikan aspek finansialnya saja. Aktivitas perusahaan melalui green management dapat memberi nilai tambah bagi perusahaan. Suatu perusahaan dikatakan memiliki keunggulan kompetitif apabila perusahaan tersebut mempunyai sesuatu yang tidak dimiliki oleh pesaingnya.
Perusahaan yang melakukan green management sebenarnya telah memiliki keunggulan bersaing, karena perusahaan harus melakukan inovasi, mengeksplorasi kemampuan internalnya untuk melakukan sesuatu yang berbeda dan tidak mampu dilakukan oleh pesaingnya. Next slide. Selanjutnya kita akan membahas tentang perilaku etis. Apa yang dimaksud dengan perilaku etis? Jadi menurut Griffin dan Ebert tahun 2006, perilaku etis dapat diartikan sebagai perilaku yang sesuai dengan norma-norma sosial yang diterima secara umum sehubungan dengan tindakan-tindakan yang benar dan baik. Next slide. Apa saja sih faktor-faktor yang mempengaruhi etika manajemen? Jadi faktor-faktor yang mempengaruhi etika manajemen itu ada 5. Yang pertama ada tahap pembangunan moral, di mana sebuah penelitian membagi pembangunan moral menjadi 3 tingkatan. Pada tingkat pertama yaitu tingkat prakonvensional, di mana pilihan seseorang antara benar atau salah didasarkan pada konsekuensi pribadi dari sumber luar, seperti hukum fisik, hadiah, atau pertukaran dengan kenikmatan. Lalu pada tingkat kedua, yaitu tingkat konvensional, pilihan antara benar atau salah bergantung pada mempertahankan standar yang diharapkan dan hidup sesuai dengan apa yang diharapkan oleh orang lain. Pada tingkat ketiga, yaitu tingkat berprinsip, di mana individu mendefinisikan nilai-nilai moral terlepas dari otoritas kelompok mana mereka berasal atau masyarakat pada umumnya. Selanjutnya ada karakteristik individual. Dua karakteristik individu, yaitu nilai dan kepribadian, memainkan peran dalam menentukan apakah seseorang berperilaku dengan etika. Setiap orang datang ke sebuah organisasi dengan seperangkat nilai-nilai pribadi yang relatif telah tertanam, yang merupakan keyakinan dasar tentang apa yang benar dan salah. Nilai-nilai kita berkembang dari usia muda berdasarkan apa yang kita lihat dan dengar dari orang tua, guru, teman, dan lingkungan sekitar kita. Dengan demikian, karyawan di organisasi yang sama seringkali memiliki nilai yang sangat berbeda. Meskipun nilai-nilai dan tahap pembangunan moral mungkin tampak serupa, namun nyatanya berbeda. Nilai itu cakupannya luas dan mencakup berbagai isu, sedangkan tahap pembangunan moral adalah ukuran kemerdekaan melakukan tindakan dengan etika dari pengaruh luar. Selanjutnya ada variabel struktural. Desain struktur organisasi dapat mempengaruhi apakah karyawan berperilaku dengan etika atau tidak. Struktur yang meminimalkan ambiguitas dan ketidakpastian dengan aturan formal dan peraturan yang terus mengingatkan karyawan tentang apa yang etis lebih cenderung mendorong seseorang berperilaku dengan etika. Variabel struktur lainnya yang mempengaruhi pilihan etika yaitu meliputi tujuan-tujuan organisasi, sistem penilaian kinerja, dan prosedur pemberian penghargaan. Lalu selanjutnya ada budaya organisasi. Isi dan kekuatan dari budaya organisasi turut mempengaruhi perilaku etis. Budaya organisasi terdiri dari nilai-nilai bersama suatu organisasi. Nilai-nilai ini mencerminkan apa yang diperjuangkan organisasi dan apa yang dipercayai organisasi tersebut, serta menciptakan lingkungan yang mempengaruhi etis atau tidak etisnya perilaku karyawan. Selanjutnya ada intensitas masalah. Ada 6 karakteristik yang menentukan intensitas masalah atau betapa pentingnya masalah etika kepada seseorang. Faktor-faktor ini menunjukkan bahwa semakin besar jumlah orang yang dirugikan, semakin banyak kesepakatan bahwa tindakan itu salah. Semakin besar kemungkinan bahwa tindakan akan menyebabkan kerugian, semakin cepat suatu akibat dari tindakan akan dirasakan. Semakin dekat perasaan orang kepada korban, maka akan lebih terkonsentrasinya akibat dari tindakan tersebut pada korban. Maka semakin besar intensitas masalah tersebut. Ketika masalah mengenai etika adalah penting, karyawan cenderung untuk berperilaku etis. Next slide. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya, yaitu Cahya. Baiklah, selanjutnya ada etika dalam konteks internasional. Etika bisnis internasional merupakan prinsip-prinsip dalam dunia internasional yang mengatur tata cara tindakan seluruh anggota organisasi bisnis antar negara. Penting bagi manajer perorangan yang bekerja di negara asing untuk mengenali pengaruh sosial, budaya, politik, atau hukum tentang perilaku apa yang dianggap benar dan dapat diterima. Karena standar internasional tidak universal, maka para manajer harus tahu apa yang dapat dan tidak dapat mereka lakukan secara legal menurut hukum negara asal mereka. Next slide. Lalu selanjutnya ada mendorong perilaku etis. Ada 7 cara yang dapat dilakukan, yaitu seleksi karyawan, yang kedua kode etik dan peraturan keputusan, yang ketiga kepemimpinan, yang keempat sasaran kerja dan penilaian kinerja, yang kelima ada pelatihan etika, dan yang keenam ada
audit sosial independen, dan yang terakhir mekanisme protektif. Yang pertama ada seleksi karyawan. Seleksi karyawan merupakan proses pemilihan karyawan harus dipandang sebagai kesepakatan untuk pengembangan moral, nilai personal, kekuatan ego, dan kemampuan seorang individu. Proses seleksi karyawan ini meliputi wawancara, tes, pengecekan latar belakang, dan lainnya. Yang kedua ada kode etik dan peraturan keputusan. Kode etik merupakan peraturan atau tata cara sebagai pedoman berperilaku. Adanya kode etik akan melindungi perbuatan yang tidak profesional. Kode etik adalah pernyataan formal tentang nilai utama organisasi dan peraturan etika yang mereka harapkan diikuti oleh karyawan. Lalu yang ketiga ada kepemimpinan. Kepemimpinan merupakan tokoh panutan dalam hal kata-kata dan tingkah lakunya, walaupun apa yang mereka perbuat lebih penting dari apa yang mereka katakan. Yang keempat ada sasaran kerja dan penilaian kinerja. Penilaian kinerja adalah tindakan pengukuran yang dilakukan terhadap berbagai aktivitas dalam rantai nilai yang ada para perusahaan. Hasilnya, pengukuran tersebut digunakan sebagai umpan balik yang memberikan informasi tentang prestasi, pelaksanaan suatu rencana, dan apa yang diperlukan perusahaan dalam penyesuaian dan pengendalian. Yang kelima ada pelatihan etika. Saat ini, banyak organisasi yang mengadakan seminar dan program pelatihan etika untuk mendorong perilaku etis. Para kritikus menekankan bahwa usaha ini tidak dapat berguna karena masyarakat menentukan sistem nilai perorangan mereka sendiri saat masih muda. Yang keenam ada audit sosial independen. Adalah pemeriksaan format dan sistematis atas tanggung jawab sosial perusahaan. Lalu yang ketujuh ada mekanisme protektif. Karyawan yang menghadapi dilema etika memerlukan mekanisme protektif agar mereka dapat melakukan apa yang benar tanpa takut mendapat peringatan. Next slide. Lanjut. Lalu yang selanjutnya ada tanggung jawab sosial dan etika masa kini. Ada mengelola kegagalan moral dan kebobrokan sosial. Kepemimpinan yang beretika menjadi tokoh panutan yang baik dengan tindakan yang etis dan jujur, mengkomunikasikan nilai pribadi kepada para karyawan, menekankan nilai-nilai bersama yang penting bagi organisasi atau tim, menggunakan sistem penghargaan untuk membuat semua orang bertanggung jawab pada nilai tersebut. Manajer harus memastikan perlindungan bagi karyawan yang berani melaporkan kegiatan yang salah dalam perusahaan. Karyawan juga yang berani melaporkan tindakan yang salah dalam perusahaan dapat menjadi bagian penting dari program etika setiap perusahaan. Lalu ada mendorong entrepreneurship, kewirausahaan sosial, individu atau organisasi mencari kesempatan untuk memajukan masyarakat dengan menggunakan pendekatan praktis, inovatif, dan berkelanjutan untuk memberikan dampak positif pada masyarakat, khususnya masyarakat kelas ekonomi bawah. Arti penting entrepreneurship ini bagi perusahaan sejalan dengan arti penting bisnis perekonomian. Kewirausahaan sosial biasanya bertujuan untuk mengatasi masalah-masalah ekonomi atau sosial. Lalu ada bisnis mempromosikan perubahan sosial yang positif. Bisnis dapat mempromosikan perubahan sosial dengan dua cara, yaitu melalui filantropi perusahaan dan sukarelawan karyawan. Filantropi perusahaan dapat menjadi jalan yang efektif bagi perusahaan untuk menghadapi masalah masyarakat. Kegiatan filantropi perusahaan ini diartikan dengan bakti perusahaan untuk kemanusiaan baik di bidang sosial, ekonomi, maupun di bidang pendidikan tanpa mengharapkan suatu imbalan dari yang telah diberikan. Selanjutnya, upaya sukarela karyawan. Sukarela karyawan adalah jalan yang populer bagi bisnis untuk terlibat dalam promosi perubahan sosial. Karyawan terlahir dari kalangan tenaga profesional perusahaan. Program ini memberikan wadah baru kepada perusahaan dan tenaga profesional untuk berpartisipasi dalam misi kemanusiaan. Next slide. Oke, selanjutnya materi tentang bab 7 yaitu mengelola perubahan dan inovasi. Di sini kami akan membahas tentang proses perubahan, jenis-jenis perubahan organisasi, mengelola penolakan terhadap perubahan, isu-isu kontemporer dalam mengelola perubahan dan merangsang inovasi. Next. Oke, mengatasi penolakan terhadap perubahan. Jadi sekarang ini kan kita udah nggak asing lagi nih dengan yang namanya perubahan.
dan pastinya kan ada dampak baik dan buruknya. Nah, bagaimana sih cara kita mengatasi penolakan terhadap perubahan tersebut? Yang pertama, kita dapat mengevaluasi kesiapan terhadap perubahan. Lalu, kita dapat menerima ide tentang perubahan, jadi kita harus mempunyai sikap yang terbuka. Lalu ada mengembangkan fleksibilitas Anda. Itu bisa kita bisa mencari kesempatan atau peluang. Lalu ada bersiap-siap dalam menghadapi perubahan. Selanjutnya ada proses perubahan. Terdapat faktor eksternal dan juga internal. Yang eksternal ini bisa dipengaruhi dari kebutuhan dan keinginan konsumen yang berubah. Ini bisa berkaitan dengan selera masyarakat. Lalu selanjutnya ada peraturan baru dari pemerintah. Lalu ada teknologi yang berubah. Hal ini berkaitan dengan mesin dan yang biasa kita gunakan untuk produksi. Selanjutnya ada perubahan ekonomi yang berkaitan dengan permintaan pasar. Dari faktor internalnya sendiri ada strategi baru dari organisasi. Selanjutnya ada perubahan komposisi dari tenaga kerja. Lalu ada peralatan baru dan sikap karyawan yang berubah atau bisa disebut dengan perubahan sikap. Oke, next. Proses perubahan. Di sini terdapat dua metafora yang dapat menggambarkan proses perubahan. Yang pertama ada metafora perairan tenang. Di sini perubahan dipandang sebagai gangguan pada saat-saat tertentu dalam aliran normal suatu peristiwa. Yang kedua ada metafora arung jeram. Perubahan di sini adalah normal dan diharapkan serta pengelolaannya adalah proses yang berkelanjutan. Oke, next. Jenis-jenis perubahan organisasi. Jadi, perubahan organisasi itu adalah berkaitan dengan perubahan orang, struktur, atau teknologi dalam suatu organisasi. Ada juga agen perubahan yang berkaitan dengan seseorang yang berperan sebagai katalis dalam mengambil tanggung jawab untuk mengelola proses perubahan. Manajer sendiri menghadapi 3 jenis utama perubahan. Yang pertama, perubahan dari struktur. Hal ini berkaitan dengan tingkatan suatu organisasi. Yang kedua, ada perubahan teknologi. Ini berkaitan untuk mengonversikan input menjadi output. Lalu ada perubahan orang. Hal ini berkaitan dengan perubahan sikap, harapan, dan juga persepsi. Oke, next. Mengelola penolakan terhadap perubahan. Hal ini, kenapa sih orang-orang kadang tidak bisa menerima perubahan dengan seutuhnya? Karena mereka mempunyai alasan utama seperti ketidakpastian, kebiasaan, dan juga kehilangan sesuatu yang sudah dimiliki. Hal ini contohnya seperti pekerjaan yang mungkin dulu dilakukan secara manual, namun ketika ada perubahan suatu teknologi, maka pekerjaan mereka digantikan dengan teknologi tersebut. Next. Teknik-teknik untuk mengurangi penolakan terhadap perubahan. Nah, ketika penolakan perubahan bersifat disfungsional, terdapat strategi untuk menangani penolakan terhadap perubahan tersebut. Pendekatan ini meliputi edukasi dan komunikasi, partisipasi, fasilitasi dan dukungan, negosiasi, manipulasi dan kooptasi, serta pemaksaan. Next. Oke, lebih jelasnya itu edukasi dan komunikasi berkaitan dengan sesuatu informasi yang kurang relevan atau misinformasi belum. Oke. Selanjutnya ada partisipasi. Hal ini berkaitan dengan kontribusi seseorang dalam suatu perubahan. Lalu ada fasilitasi dan dukungan. Di sini saat ada penolak dipenuhi oleh rasa takut dan cemas. Lalu ada negosiasi berkaitan dengan penolakan dari sebuah kelompok yang kuat. Lalu ada manipulasi dan kooptasi. Hal ini sama namun dapat berbalik arah, menyebabkan agen perubahan kehilangan kredibilitas. Selanjutnya ada teknik pemaksaan. Ini juga membutuhkan suatu dukungan dari kelompok yang kuat. Namun di sini lebih terasa ilegal karena dapat melemahkan kredibilitas dari agen perubahan. Oke, selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya, Reza. Terima kasih.
Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai isu-isu kontemporer dalam mengelola perubahan. Nah, yang dapat kita lakukan itu yang pertama mengubah budaya organisasi. Dalam mengubah budaya organisasi itu dapat dilakukan dengan dua cara. Yang pertama itu memahami faktor situasional. Nah, kondisi menguntungkan yang memfasilitasi perubahan budaya yang pertama itu terjadinya suatu krisis yang dramatis, seperti kemunduran keuangan tak terduga dan hilangnya pelanggan utama. Yang kedua itu ada kepemimpinan yang berpindah tangan. Yang ketiga, organisasi masih muda dan kecil. Dan yang terakhir itu ada budaya yang lemah. Nah, dalam budaya yang lemah itu, perusahaan lebih mudah menerima perubahan daripada budaya yang kuat. Kemudian yang kedua ada membuat perubahan budaya. Dalam membuat perubahan budaya itu dapat dilakukan dengan cara yang pertama itu mengatur iklimnya melalui perilaku manajemen, kemudian membuat cerita, simbol, dan ritual baru, yang ketiga, mendukung karyawan yang mengadopsi nilai-nilai baru. Yang keempat, ada mendesain ulang proses sosialisasi. Yang kelima, ada mengubah sistem imbalan atau gaji. Yang keenam adalah mengganti norma yang tidak tertulis dengan ekspektasi-ekspektasi yang lebih jelas spesifikasinya. Yang ketujuh, ada mengguncang subkultur-subkultur yang sedang berjalan. Dan yang terakhir itu ada mendapatkan konsensus melalui partisipasi karyawan dan mewujudkan suatu iklim dengan tingkat kepercayaan yang tinggi. Kemudian ada stres karyawan. Nah, stres karyawan itu lebih sering dikaitkan dengan kendala dan tuntutan. Suatu kendala akan mencegah untuk melakukan apa yang diinginkan, sedangkan tuntutan merujuk pada hilangnya sesuatu yang diinginkan. Nah, terdapat 5 kategori stres organisasi. Yang pertama itu ada tuntutan tugas. Nah, tuntutan tugas itu adalah faktor yang berhubungan langsung dengan pekerjaan karyawan, seperti kondisi kerja dan tata letak fisik kerjaan itu. Yang kedua ada tuntutan peran. Dalam tuntutan peran itu ada konflik peran, berlebihan peran, dan ambiguitas peran. Jadi, konflik peran itu adalah ekspektasi yang sulit untuk dipenuhi, kemudian ada berlebihan peran. Nah, berlebihan peran itu ketika seseorang diharapkan untuk melakukan lebih dari apa yang dimungkinkan dalam jangka waktu tertentu. Dan yang terakhir ada ambiguitas peran. Apa sih ambiguitas peran itu? Jadi ambiguitas peran itu adalah ekspektasi peran yang tidak dipahami jelas oleh seorang karyawan. Yang ketiga itu ada tuntutan interpersonal. Jadi tuntutan interpersonal itu adalah tekanan yang dihasilkan oleh karyawan lain. Yang keempat ada struktur organisasi. Nah, struktur organisasi itu dapat menimbulkan stres ketika aturan yang berlebihan dan kurangnya kesempatan karyawan dalam berpendapat. Dan yang terakhir adalah kepemimpinan organisasi. Kepemimpinan organisasi itu mewakili gaya dari supervisi dari manajer organisasi. Kemudian, selain faktor organisasi, ada juga faktor pribadi yang menyebabkan seorang karyawan mengalami stres. Yang pertama itu adalah kepribadian tipe A. Jadi kepribadian tipe A itu adalah orang yang memiliki perasaan urgensi yang kronis dan dorongan kompetitif yang berlebihan. Sedangkan kepribadian tipe B yaitu orang yang rileks dan santai, serta menerima perubahan secara mudah. Kemudian ada gejala-gejala stres. Nah, gejala stres itu terbagi menjadi 3. Yang pertama itu secara fisik. Nah, gejala stres secara fisik itu dapat dilihat dari perubahan metabolisme, peningkatan detak jantung dan laju pernapasan, peningkatan tekanan darah, pusing, dan potensi serangan jantung. Kemudian secara psikologis. Nah, secara psikologis itu kita dapat melihat dari ketidakpuasan terkait pekerjaannya. Yang kedua ada ketegangan, kemudian kecemasan, mudah terganggu, rasa jenuh, dan sikap menunda-nunda. Kemudian yang ketiga itu ada secara perilaku. Nah, secara perilaku itu dapat dilihat dari perubahan produktivitas, ketidakhadiran, perputaran tenaga kerja, perubahan kebiasaan makan, peningkatan kegiatan merokok atau konsumsi alkohol, berbicara secara cepat, dan gangguan tidur. Kemudian, apa sih cara agar perubahan itu berjalan dengan sukses? Yang pertama itu dengan membuat organisasi mampu berubah. Nah, untuk menjadi organisasi yang mampu berubah, maka yang dapat kita lakukan yaitu yang pertama, menghubungkan masa kini dengan masa depan, kemudian ada membuat pembelajaran sebagai cara hidup, yang ketiga ada secara aktif mendukung dan mendorong perubahan sebagai perubahan sehari-hari, kemudian yang keempat ada memastikan keragaman tim, yang kelima mendorong pribadi non-konvensional, yang keenam ada menampung terobosan, yang kemudian ada mengintegrasikan teknologi, membangun dan memperdalam kepercayaan, memasangkan ketahanan dengan perubahan terus-menerus, dan yang terakhir mendukung pola pikir kewirausahaan. Nah, kemudian ada
ketika manajer mampu mengenali peran penting mereka dalam proses tersebut. Nah, manajer tersebut itu bertindak sebagai agen perubahan. Dan yang terakhir ada melibatkan semua anggota organisasi dalam proses perubahan. Kemudian selanjutnya ada merangsang inovasi. Kreativitas versus inovasi. Nah, apa sih kreativitas itu? Jadi kreativitas itu adalah mengacu pada kemampuan untuk menggabungkan ide-ide dengan cara yang unik atau membuat asosiasi yang tidak biasa di antara ide-ide. Kemudian ada inovasi. Jadi inovasi itu mengacu pada kemampuan untuk mengambil ide-ide kreatif yang sudah ada dan mengubahnya menjadi produk atau metode kerja yang berguna. Kemudian merangsang dan memelihara. Nah, lingkungan yang mampu merangsang inovasi itu mencakup 3 variabel. Yang pertama ada variabel struktur. Nah, variabel struktur itu ada beberapa bagian juga. Yang pertama ada struktur organik. Nah, struktur organik itu memiliki formalitas, sentralitas, dan spesialisasi kerja yang rendah. Kemudian ada sumber daya berlimpah, yaitu ada menyediakan bahan bangunan yang penting untuk inovasi. Kemudian ada komunikasi antar unit yang tinggi. Nah, komunikasi antar unit yang tinggi itu akan membantu mengurangi hambatan bagi inovasi. Kemudian ada tekanan waktu minimal. Nah, ketika seseorang bekerja terlalu keras, maka akan menghambat inovasi karena kurang kreatif. Kemudian ada dukungan kerja dan non-kerja. Jenis dukungan yang menguntungkan yaitu seperti dorongan, komunikasi terbuka, kesiapan untuk mendengarkan, dan umpan balik yang berguna. Kemudian ada variabel budaya. Nah, dalam variabel budaya itu ada beberapa bagian. Yang pertama, diterimanya ambiguitas, toleransi terhadap hal-hal yang tidak praktis, kendali eksternal yang rendah. Kendali eksternal yang rendah itu dapat dilakukan dengan aturan, peraturan, kebijakan, dan kendali organisasi akan dijaga hingga minimum. Kemudian ada toleransi terhadap risiko. Nah, karyawan itu didorong untuk bereksperimen tanpa takut terhadap konsekuensi yang terjadi ketika mereka gagal. Kemudian ada toleransi terhadap konflik. Nah, itu tuh mendukung karyawan untuk saling berpendapat, ada fokus pada hasil atau tujuan. Nah, itu tuh menunjukkan bahwa beberapa jawaban yang tepat akan dimungkinkan untuk setiap masalah sendiri. Kemudian ada fokus pada sistem terbuka. Nah, manajer itu harus memantau secara cermat lingkungannya dan menanggapi perubahan yang terjadi. Lalu ada umpan balik positif. Yang dapat dilakukan dari umpan balik positif itu seperti memberi dorongan dan dukungan positif, sehingga karyawan itu merasa bahwa ide-ide kreatif mereka itu dapat mendapatkan perhatian. Kemudian ada variabel sumber daya manusia. Nah, dalam variabel sumber daya manusia itu ada komitmen tinggi terhadap pelatihan dan pengembangan, kemudian ada keamanan pekerjaan yang tinggi, lalu ada orang-orang yang kreatif. Lalu, inovasi dan pemikiran desain. Nah, ada sebuah hubungan yang erat dan kuat di antara berpikir desain dan inovasi. Yaitu ketika suatu bisnis itu melakukan pendekatan terhadap inovasi dengan mentalitas pemikiran desain, penekanannya adalah mendapatkan pemahaman lebih dalam tentang apa yang pelanggan butuhkan dan inginkan. Jadi ketika kita akan menciptakan inovasi, jadi kita juga harus memikirkan apa itu desain. Maka kita akan lebih memahami apa yang dibutuhkan oleh masyarakat luas dan apa yang diinginkan. Nah, hal ini juga itu menuntut kemampuan perusahaan untuk mengonversikan wawasan pelanggan menjadi produk nyata dan dapat digunakan. Kemudian materi selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Baik, untuk tadi kasus kita pada kesempatan kali ini yaitu mengenai restoran McDonald yang hadir di Indonesia pada tahun 1991 dan merupakan negara ke-70 dari McDonald seluruh dunia, di mana McDonald di Indonesia ini berhasil mendapatkan hak master franchise dari McDonald Corporation dengan mengalahkan 13.000 pesaingnya. Nah, hal ini tentunya didapatkan tidak dengan instan oleh McDonald Indonesia, di mana McDonald Indonesia mempunyai tanggung jawab dan etika bisnis di dalamnya dan mampu untuk melakukan perubahan dan inovasi seperti penyajiannya yang cepat dan mekanisme penyajian yang sangat efisien dari para pelayannya, serta menu yang bervariasi dan rasa yang konsisten di setiap gerainya yang membuat McDonald ini bertahan sampai sekarang dan diminati oleh banyak orang. Next slide. Kesimpulannya,
Jadi tanggung jawab sosial perusahaan dan etika manajemen adalah dua hal yang saling berhubungan erat sebagai pedoman bagi suatu perusahaan untuk perkembangannya. Next slide. Baik, sekian presentasi dari kelompok 9. Apabila ada kesalahan dan kekurangan selama penyampaian materi, kami mohon maaf. Apabila ada salah kata, kami memohon maaf. Dan semoga apa yang kami sampaikan bisa dipahami dan dicerna dengan baik oleh teman-teman semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.